lucu. Aku harus punya ini. Yang ini belum punya, tapi aku harus punya. Oh, elegan sekali ya. Oke. Kayak baju putih gitu. Bagus. Ya Mor, aku suka deh sama yang ini. Bagus nggak, cocok nggak kalau aku yang pakai? Pasti cocok, Biamor. Kamu pakai sendal karet aja, udah kayak Cinderella kelihatannya. Ini Musa Genit nggak pernah nonton film apa ya? Mana ada Cinderella pakai sandal jepit? Seaja deh Ya Mor. Kamu beliin aku berarti ya? Oh, bungkus. Yang mana kamu suka aku bayar semuanya. Coba dulu ya. Coba. Suka banget nih aku bisa buat party-party. Oh, party-party. Naughty-naughty. Ya, kecilan. Kecil ya? Bentar. Mbak, ada size yang lebih gede nggak? Papa. Ya kayak suara papa. Masa sih Papa belanja di sini? Bukannya Papa lagi ke Papua? Masa sih papa? Astaga. Aduh, Mbak, maaf ya Mbak. Iya. Saya yang minta maaf. Gak apa Mbak. Esok. Mayday. Kabur. Maaf ya. Ya Mbak. Iya. Pa? Aku yakin. Pasti itu suara papa, tapi papa ngapain kesini ya? Come on. Aduh, Mbak, jangan pakai mata dong. Gimana sih Mbak? Biamor. Come on, Biamor. Pa? Papa? Come on, Biamor. Pa? 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 Come on. Ayo, come on. Aku nggak boleh nangis gini. Aku harus tegar, aku nggak perlu nangis. Mas, kok kamu di sini Mas? Kamu udah selesai belum makannya Mas? Tadi udah diminum belum obatnya? Vitaminnya? Udah aku siapin semua Mas di atas meja. Kenapa Mas? Kok diem? Ada yang salah? Kamu tuh kenapa sih keras kepala banget? Kenapa kamu milih untuk menahan semua rasa sakit ini? Gak ngerti aku. Kamu kan bisa aja keluar dari rumah ini dengan... Aku bertahan untuk kesembuhan kamu, Mas. Supaya kamu itu bisa bebas dari penyakit kamu. Dan kamu bisa baik-baik aja, Mas. Itu alasannya kenapa aku bertahan. Ya udah terserah kamu. Kalau emang itu mau kamu, ya udah terserah kamu lah. Sekarang kamu siap-siap, kamu ikut aku dulu ke pabrik. Baru abis itu aku antar kamu ke ruang orang tua kamu. Ya Allah, sepertinya Mas Rafka udah gak sabar untuk nyuruh aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku harus ke kantor dulu tapi Mas, buat ngembaliin kuesioner produk kita yang aku review. Ya nggak apa-apa, tapi kamu ikut aku dulu ke pabrik ya. Ya, aku ambil tas dulu ya.
Punya mata nggak sih lo? Nabrak orang aja lo. Karung beras, lu yang nabrak gue. Gak sopan lu, malah jawab. Udah dong, jangan berantem ya, Bang. Aduh. Pa? Papa? Pa? Pa? Siapa lo? Pukul dia. Pukul terus. Pukul. Stop. Berhenti. Kalian berdua, ikut kami ke kantor. Dia duluan, Pak. Udah diam! Ini Om Black yang mulai bukan saya. Udah! Aduh. Nanti dijelaskan di kantor. Ayo, Mat. Sekarang ikut. Ayo, Mat. Pa? Halo, Yogi. Lakukan sesuai perintah saya. Dan jangan sampai ketahuan. Sayang. Papa denger nggak ya yang barusan aku omongin? Gimana nih? Ayo, kita jalan. Ya, tapi Papa anterin Mama ke kantor dulu ya, baru Papa ke pabrik. Oke, nggak masalah. Kita anterin kamu dulu ya. Sebentar. Rafka? Iya, Pak. Kamu gimana? Mau ke pabrik bareng sama Papa apa kamu jalan sendiri? Kalau sama Papa berarti kita mampir ke kantor dulu. Papa mesti nganterin Mama. Kita sendirian aja deh, Pak. Nanti ketemuan di pabrik aja. Ya udah, kalau gitu kita ketemu di sana aja ya. Papa udah hubungin manajer produksi untuk bantuin kamu di sana. Jadi tolong kamu liatin QC untuk produk batch terbaru kita. Ya udah. Oke. Ma, kita jalan. Rafka, kamu akan segera mendapatkan balasan atas segala kekurang ajaran kamu ke Mama. Pak, jangan mentang-mentang badannya gede, sombong begitu sok banget sih. Bu, suami ibu yang punya mata. Nabrak orang sembarang aja. Karung beras. Lu yang nabrak gua, makanya badannya kegemukan. Iya. Sembarangan body shaming. Lu tuh body shaming. Kalau kalian masih ribut, saya bawa ke kantor polisi. Mau? Jangan kantor polisi, Pak. Bawa kebun binatang aja, orang ini lepas dari kandang nih. Lu yang bawa kebun binatang. Hajar, Pak. Lawan, Pak. Jangan, tangan Papa kotor ntar. Udah, diam. Saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus berdamai. Dan janji tidak akan bikin keributan di sini. Damai! Pak, udah. Ayo cepetlah. Pak. Udah itu, Ma. Aduh. Untung aja gue gak ketahuan sama istrinya. Saya runyam nih urusan kalau ketahuan. Terus cabut ya gue buru-buru dari sini. Mas, aku boleh tanya nggak, Mas? Rafki itu siapa sih, Mas?
adik kamu atau kakak kamu? Dia saudara kembar aku. Kita lahirnya cuma beda 10 menit. Saudara kembar? Oh, kamu punya saudara kembar ya, Mas? Kok kamu gak pernah cerita, Mas, sama aku? Mbak Lisa lebih tahu banyak daripada aku. Aduh, Ayuna ngapain sih tanya-tanya gini? Mas? Kok diem, Mas? Iya, soalnya aku juga nggak tahu dia ada di mana sekarang. Aku udah lost contact sama dia. Udahlah, kamu ngapain sih nanya ini? Ntar lagi juga kan kita pisah. Kembali lagi jadi dua orang asing. Selamat pagi, Pak Rafka, Bu Ayuna. Pagi. Mari saya antar ke dalam. Ya, langsung aja ya. Pak, Bu, sebentar ya. Ya. Pak Rafka, Bu Ayuna, silakan dipakai agar tetap aman. Oke. Mau? Boleh tolong pegang aja. Sini, Mas, aku bantu. Ini masih ada rambutnya. Udah. Pak, Bu, ayo silakan. Ya. Silakan. Nah, di sini Pak, bagian produksinya. Oh. Ini sedang jalan semua ya 100%? Betul, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Mas, tunggu. Tali sepatu kamu lepas, Mas. Aku pasangin ya. Mesra banget ya? So sweet banget ya, jadi iri.
Makasih ya. Silakan. Ya. Nah, jadi di sini Pak, biasa kita untuk packing barang-barang yang siap dikirim. Ini semua barang-barang yang sudah lulus QC ya? Sudah semuanya. Iya. Yang sebelah sana juga batch-nya? Yang di sana sudah aman semua, terkendali pokoknya. Itu batch yang baru juga? Yang paling baru sebentar lagi juga kami kirim. Untuk bagian pengirimannya ada di mana? Bagian pengiriman ada di sebelah sana Pak. Mari saya antar. Oh. Ayo Bu. Ayo. Silakan Pak. Mas. Nah Pak, di sini bagian pengirimannya. Untuk barang yang sudah ready, kita ada di sebelah sana. Nah, untuk yang sebelah sini kita masih packaging untuk menunggu barang yang sedang dari QC-nya. QC ya? Ya, Berarti ini cuma QC sedikit aja ya nih? betul Pak. Kira-kira berapa lama lagi dari QC baru sampai ke sini? Nggak lama lagi sih Pak, barang langsung dikirim ke sini. Ya Pak, jadi memang perusahaannya seperti itu dan kita akan membuat semuanya bikin lancar. Oke. Mas Rafka, awas! Mas Rafka! Rafka! Ayuna! Yuna! Ayuna! Ayuna! Kamu nggak apa-apa? Hah? Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit ya? Ada mas sakit mas. Bisa berdiri nggak? Tolong dibantu. Pelan-pelan. Apa yang sakit? Apa yang sakit? Gak apa-apa kok mas. Ini kok ada troli sih? Saya nggak mau ada kejadian kayak gini lagi ya. Ini keselamatan yang paling penting untuk semua karyawan yang ada di sini. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Kita ke rumah sakit ya, biar kita cek dokter dulu. Oh, mas nggak usah mas, aku nggak apa-apa kok. Ini cuma sakit sedikit aja. Tadi tuh trollingnya meluncur cepat banget mas, makanya aku nggak sempat ngomong sama kamu. Tapi yakin kamu nggak ada sakit apa-apa lagi? Nggak ada, nggak apa-apa. Udah aman mas. Saya harus tahu, yang ngedorong troli ini, hah? Siapa yang mengoperasikan? Saya mau tahu, masa dilepas begitu aja? Kalau sampai anak saya, menantu saya celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Pokoknya, saya mau kejadian ini diusut sampai tuntas. Baik Pak, kalau gitu kita bisa cek CCTV sekarang. Mari Pak ikut saya, silahkan. Sebentar. Boleh. Pelan-pelan deh. Gawat nih. Aku harus cepat-cepat pergi. Mari Pak, silahkan masuk Pak. Loh, Pada kemana orangnya? maaf Pak, siapa yang jaga di sini? Mana orang CCTV-nya? Kenapa kosong? Pak Endi, cepat masuk sini. Maaf Pak, dari toilet. Udah, nggak usah banyak alasan. Duduk, buka file CCTV yang di depan gudang. Saya mau lihat siapa yang ceroboh membiarkan troli itu terlepas begitu saja. Baik Pak. Harusnya kita bisa ketemu nih siapa pelakunya. Kira-kira berapa tadi? 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu? Coba cari. Tapi kan mungkin aja ini cuma kecelakaan biasa mas. Kecelakaan apapun, harus ada yang tanggung jawab. Apa ini? Ini nggak kelihatan apa-apa. Saya mau tanya, buat apa kita pasang CCTV kalau nggak ada gunanya? Titik yang paling penting malah nggak terpantau.
Jadi buat apa? Sekarang saya minta dipanggil siapapun yang bertanggung jawab di gudang itu. Pak, biasanya Yogi Pak yang bertanggung jawab. Ya udah, tolong panggil Yogi, suruh menghadap ke saya. Saya mau bicara sama dia. Baik Pak. Saya tidak akan membiarkan kelalaian seperti ini terjadi di perusahaan saya. Baik, Pak. So humiliating. Masuk. Permisi Bu. Ini bekas Arsila yang sudah diproses. Mulai hari ini dia resmi bekerja di bawah Ibu. Baik kalau gitu. Tolong kamu suruh dia masuk secepatnya ya. Kalau perlu hari ini. Baik Bu. Kamu boleh pergi. Ada apa lagi? Bu, Ibu yakin ingin mempekerjakan Arsila? Karena dia itu karyawan yang kurang kompeten, Bu. Kalau Ibu ingin cari asisten pribadi yang baru, biar saya carikan yang layak. Saya nggak minta komentar kamu. Mendingan kamu kerjain tugas kamu dan nggak usah banyak komentar. Baik, maaf Bu, permisi. Ya Yogi. Halo Bu, saya gagal Bu. Gagal? Bodoh banget kamu kayak gitu aja gagal. Gimana sih? Saya sudah berusaha. Tadi Pak Rafka hampir saja celaka, tapi tiba-tiba Bu Ayuna muncul dan menggagalkan semuanya Bu. Rafka! Bu, kalau saja Pak Dharma tahu saya pelakunya, saya bisa celaka Bu. Saya bisa dipecat. Pokoknya Bu Nila harus bantu saya. Yogi kamu dengar baik-baik ya. Jangan pernah kamu sebut nama saya. Kalau sampai ini bocor, saya pastikan kamu akan hancur. Ingat baik-baik Yogi. Saya nggak mau Bu. Saya nggak mau nanggung ini semua sendiri Bu. Karena ini perintah. Pak, Yogi, Pak Dharma nyariin kamu. Dia nunggu kamu sekarang. Pak Dharma, ada apa ya Pak? Nyariin saya Pak. Udah, lihat aja nanti. Ayo. Baik Pak. Jangan-jangan Mas Dharma udah tahu kalau itu semua ulahnya Yogi. Kalau sampai Yogi sebut nama aku, habislah aku. Ini yang namanya Yogi, Betul Pak. yang bertanggung jawab dengan semua peralatan di gudang. Iya Pak. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu hampir mencelakakan anak saya dan istrinya. Maksud Bapak apa ya Pak? Saya nggak ngerti Pak. Kamu lihat CCTV. Lihat itu. Gara-gara keteledoran kamu, anak saya hampir celaka. Kenapa bisa seperti ini? Beneran Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak. Itu troli udah saya kunci dan saya ikat bener-bener Pak. Saya nggak tahu bakal terjadi seperti ini Pak. Bagaimanapun juga, musibah ini sudah terjadi. Dan kamu penanggung jawabnya.
Oleh sebab itu, saya akan minta perusahaan untuk memecat kamu. Pak, tolong Pak jangan pecat saya Pak. Saya janji Pak, saya nggak akan teledor lagi Pak. Kasih saya kesempatan Pak. Tolong Pak. Yogi, maaf. Keputusan saya sudah bulat. Kamu juga harus menjadi contoh buat yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya mohon Pak. Saya mohon jangan pecat saya Pak. Saya janji nggak akan saya ulangi Pak. Saya punya anak dan istri yang harus saya nafkahin Pak. Serta orang tua dan adik-adik saya yang saya tanggung Pak. Tolong kasihanin saya Pak. Jangan pecat saya. Ampuni saya. Pak, udah Pak. Jangan mutusin rezeki orang. Bukan salah dia juga kok. Aku sama Ayuni juga nggak apa-apa. Ya Pak, Yuna setuju Pak. Kasihan Pak, banyak tanggungan. Mendingan dikasih SP aja Pak, jangan dipecat. Ya sudah. Kalau begitu, kali ini saya SP1 kamu. Tapi jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Baik Pak. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak Pak. Makasih ya Pak. Orang yang ingin aku celakai justru malah nolongin aku. Makasih ya Pak, sekali lagi saya makasih. Ya sudah, udah. Saya permisi ya Pak. Ayuna, biar aku anterin kamu pulang dulu ya. Baru kita ke kantor. Rafka, enggak. Kamu lupa ya, kita harus ketemu investor. Ayuna lebih baik dianterin sama orang pabrik aja. Pak, nggak apa-apa, nggak usah. Makasih Pak. Ayuna bisa pulang sendiri. Nggak perlu repot-repot Pak. Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu untuk membicarakan detail perceraian kalian.